Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Apa kabar? Umat yang terkasih, mulai hari ini kita hanya ada satu misa. Dengan catatan tambah di dalam bangku ini tambah satu orang. Dan kalau sangat membludak, tersedia 6 lusin kursi plastik yang akan ditaruh di emperan gereja ini. Karena kita punya gereja hanya boleh maksimal 30% karena protokol COVID. 30% dari 535 jiwa umat yang ada di paroki kita. Masih sedikit. Itu kita punya perjuangan bersama untuk menghadirkan 535 orang menurut sensus 2020 bulan Juni kita punya umat ada 535 jiwa. Perjuangan yang tidak pernah berhenti untuk menawarkan inilah tubuhku, inilah darahku. Karena apa? Pusat dan puncak liturgi Kristiani Gereja Katolik ada pada Ekaristi Kudus. Karena itu setelah ada kemuliaan ilahi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Yesus mengingatkan lagi kita yang sedang berjuang bersiara di muka bumi ini, marilah kita memperkuat diri agar kita semakin baik sebagai pengikut Yesus dan semakin suci sebagai pengikut Yesus melalui Ekaristi Kudus. Maka berbahagialah Anda, berbahagialah kita semua yang setiap hari Minggu tidak susah payah mencari Tuhan dalam Ekaristi Kudus. Kita itu senang tiap minggu ada. Sementara di tempat-tempat lain seperti 2 minggu lalu saya pergi ke paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Umat di Kahakitang nanti dapat perayaan 2 minggu 1 kali. Itu pun kalau cuaca mendukung. Atau di paroki tempat asal saya, umat paling jauh 8 jam perjalanan dari pusat paroki, umat di Asam sekitar 3 bulan 1 kali baru dapat Ekaristi. 3 bulan 1 kali, itu pun kalau mereka punya kendaraan memadai. Maka kita semua sebenarnya di tempat ini harus merasa bersyukur bahwa setiap hari bahkan setiap minggu terhidang inilah tubuhku, inilah darahku. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Maka poin saya, umat yang terkasih, marilah kita menata hidup kita sebagai orang Katolik yang sejati, yang selalu menimba kekuatan dan mempersatukan kekuatan kita dengan Yesus yang menjadi prototipe kehidupan kita, agar tadi saya katakan kita semakin hari semakin baik dan semakin suci. Semakin baik dan semakin suci, aplikasinya adalah bahasa saya setiap kali kita semakin beriman. Iman yang kita miliki bukan sebuah beban, tapi iman yang kita miliki adalah sebuah pintu masuk untuk kehidupan yang abadi. Amin. Maka beriman sungguh-sungguh. Kemudian semakin bersaudara. Maka iman akan Yesus kita aplikasikan dalam semakin bersaudara, yang modelnya adalah cinta persaudaraan. Cinta persaudaraan ini tidak hanya sekedar berjuang supaya saya senang, saya untung, tapi cinta persaudaraan selalu memiliki kepekaan nurani untuk melihat di manakah kebutuhan yang boleh torang sama-sama alami dengan bersukacita. Dan itu cinta persaudaraan diuji. Dia punya sekolah adalah kita memberi derma. Sudah datang di gereja kong koncudu, kong belum kasih semua nilai. Ini doi pastor mau baking apa? Tidak boleh. Karena itu dalam saya punya rapat, ini persekutuan iman, bukan PT. Sehingga di sini bukan soal untung rugi sebenarnya, tapi di sini adalah keikhlasan untuk memberi karena sebuah perjuangan cinta persaudaraan. Atau sebentar nanti ada teman-teman Gotaus dari keuskupan memberikan penyadaran kepada kita
bahwa kalau kita memiliki, kalau kita suka supaya imam banyak dalam kita punya kehidupan, dalam kita punya keuskupan, maka kita menjadi partisipan aktif untuk proses pembangunan, proses pemeliharaan sekolah seminari yang ada di keuskupan ini. Cinta persaudaraan membuat kita semakin bersaudara untuk saling peduli satu sama lain. Dan itu yang dibuat oleh Yesus. Dia setelah megah mulia dalam istana Bapa di surga dengan perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dia ingat 4 orang. Maka dia memberikan penetapan tentang Ekaristi Kudus. Makanlah, inilah tubuhku. Minumlah. Setiap kali kamu merayakan ini, kamu mengenangkan aku. Mengenangkan apa? Mengenangkan cinta yang tak berkesudahan. Cinta suci yang hendaknya kita praktekkan supaya manusia boleh semakin saling membahagiakan dalam praktek hidup Kristiani. Sehingga ada lagu komuni. Dalam kita punya lagu liturgi, ada lagu santapan pesiara. Santapan pesiara, makanan malaikat, oh roti surgawi. Luar biasa. Sehingga kalau orang sambut, orang ini sebenarnya seperti malaikat. Dapat roti surgawi. Maka kalau orang dapat makanan malaikat, maka orang hati malaikat. Nyanda hati pance, mudah menyerah, nyanda hati kadondong, licin di luar, baduri di dalam. Nyanda hati taiminya, banyak putar balik. Hati taiminya banyak putar balik. Tapi hati Yesus. Nanti Jumat pertama, Jumat kedua dalam sesudah pesta ini ada kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Maka ketika kita menyambut tubuh Tuhan, mudah-mudahan kita memiliki hati malaikat. Sehingga Anda yang dipercaya membangun keluarga Anda menjadi eklesiola, gereja kecil. Karena 2 insan, suami istri, memiliki hati malaikat. Sehingga tidak ada upaya saling menyakiti dan saling mengkhianati. Tapi ada hati malaikat yang selalu diperjuangkan dalam dinamika dan eksistensi hidup berumah tangga. Hati malaikat membuat kita tidak saling mengkhianati dan tidak saling menyakiti. Selalu ada upaya-upaya untuk bertanya dalam diri, apa yang saya boleh bikin untuk datangnya kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain. Itu hati malaikat yang Tuhan berikan melalui santapan roti surgawi yang sebentar Anda akan sambut. Ketika pastor mengatakan tubuh Kristus, Anda jawab apa? Amin, bukan makasih. Bukan sama dengan roti boy orang dapat. Tetapi tubuh Kristus, Anda jawab amin. Anda mengaminkan Yesus yang datang di hati Anda, sehingga hati Anda akan dibuat seperti hati Yesus. Sehingga manakala Anda keluar dari ruang gereja ini, ada banyak orang-orangnya Yesus yang dalam bahasa saya yang ketiga, yang semakin bekerja sama. Maka orang beriman yang sejati adalah orang yang suka bekerja sama. Tidak setel jago dan tidak sok jago, tetapi selalu melihat ada potensi-potensi pengembangan kehidupan karena kita suka bekerja sama. Dan itulah yang dibuat oleh 3 pribadi yang hebat, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang minggu lalu kita rayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yang selalu peduli dengan kita, sekarang memberikan santapan pesihara, makanan malaikat, roti surgawi yang dia hidangkan setiap minggu dalam Ekaristi Kudus. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir setiap minggu dalam Ekaristi Kudus bukan hadir karena ritualisme dan panggilan kewajiban sebagai orang Katolik, tapi kita hadir sebagai habitus, kebiasaan dan kesadaran iman dari kita sebagai orang Katolik yang selalu berpikir
saya butuh Yesus, saya cinta Yesus, saya mendambakan kekuatan dari Yesus yang saya terima dalam persekutuan yang berliturgi, dalam persekutuan ekaristi, dalam persekutuan misa yang membuat saya semakin hari semakin diperbaiki dan disucikan oleh kemurahhatian dan kemahakasihan Allah, yang Dia akan pakai saya untuk berkinerja, berkolaborasi dalam pelbagai macam eksistensi karya yang Tuhan percayakan untuk kita jalankan masing-masing. Sehingga hidup bukan sekedar bertanya tentang apa yang saya dapat dari Tuhan. Hidup adalah bersyukur karena Tuhan boleh mempercayai saya untuk menjadi alatnya dalam pembangunan persekutuan, baik persekutuan kaum beriman maupun persekutuan antar manusia yang ada di tengah kemasyarakatan kita. Jangan pernah takut, Tuhan dengan kekuatan kasih-Nya selalu menjaga, memelihara, dan menyempurnakan apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Amin.